إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني كنت له شفيعا وشهيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin mata'anallahu fituli hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kedua DKM dan beserta pengurus dan jajarannya kita doakan mudah-mudahan senantiasa ada dalam inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita, guru-guru kami, Al-Ustaz Ki Haji Isat Encai Burhan, Kiai Haji Abi Halim, juga Kiai Haji Ustaz Burdah, Kiai Haji Baisuni, Al-Habib Amri Azamat Khan, dan ustaz-ustaz muda yang lain, Ustaz Zakaria. Alhamdulillah wa syukurillah, kita doakan beliau-beliau semua, semoga Allah sehatkan selalu, Allah luaskan ilmunya, Allah angkatkan derajatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ahlan wa sahlan wa marhaban, ada tamu kehormatan kita dari jamaah tabligh dari negeri India. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka semua, Allah menjadikan asbab hidayah di komplek DBD ini, dan mudah-mudahan kita doakan sampai beliau kembali ke tanah air mereka diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka di sini kita akan sama-sama membahas tentang khatimatun bi ziyaratil Mustafa, tentang ziarahnya ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saya dikagetkan ketika saya membaca kitab Riyadhus Shalihin yang cetakan lama, itu ada babu fi ziyarati maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika saya ada ini cetakan yang baru, yang itu belinya di Gramedia, kok berubah judulnya, babu fi ziyarati Masjid Nabawi. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Yang salah yang dirobahnya. Yang salah yang merubahnya. Jadi hati-hati bapak-bapak, beli-beli kitab itu harus yang orisinal. Apalagi yang cakep-cakep itu hati-hati, banyak yang disortir. Salah satunya Sahih Bukhari itu sebetulnya yang kalau cetakan aslinya itu 7.000, kurang lebih 7.200, bahkan ada 7.585, kadang ada juga 7.000 hadis lebih. Tapi ketika cetakan baru itu disortir menjadi 4.000 hadis. Berapa ribu hadis itu yang dihilangkan? Nah begitu. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah haji, yang sudah umroh, ada hadis-hadisnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ke tanah suci Mekah tidak umroh itu hukumnya dosa. Kita mendapat hukum dosa. Datang ke Mekah enggak umroh, bukan dapat pahala tapi dapat dosa kalau enggak umroh. Yang kedua, ketika kita masuk daerah Masjid Nabawi,
dalam artian masuk ke kota Madinah, terus tidak jarah. Mau dia berangkat haji, dia enggak jarah. Ini dapat teguran keras dari baginda Rasul. Mana teguran kerasnya? Man haja, siapa orang yang berangkat haji, walam yazurni, terus dia tidak menziarahiku, tidak menziarahi pusaraku, faqad jafani. Kalimat qad itu kalimat huruf tahqiq, keseriusan baginda Rasul. Maka sungguh orang ini tidak sopan kepadaku. Sama baginda Rasul enggak sopan. Sholat aja di Masjid Nabawi enggak pernah jarah. Sholat aja, tapi enggak pernah jarah. Kata baginda Rasul, faqad jafani, maka orang ini sungguh tidak sopan kepadaku. Berarti marah, berarti ditekankan berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW itu sangat ditekankan, itu sangat diharuskan. Nah, tentang haji, karena ada kalimat haji, ada pertanyaan baginda Rasul itu berapa kali haji? Maka di sini dalam kitab Taqriratus Syadidah, waqad haja Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul itu haji hajatan wahidatan fi sanatil asyirah. Baginda Rasul itu hanya satu kali berangkat haji tahun ke-10 Hijriyah, ketika itu sekaligus haji terakhirnya, dan dikenal disebut, ada yang disebut namanya haji wada. Haji terakhir, haji wada, haji perpisahan, dan beberapa bulan lagi menjelang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kapan? Ba'dal hijrah, pasti setelah hijrah. Ada pertanyaan, kalau sebelum hijrah baginda Rasul haji enggak? Kita lanjutkan. Wa hajja qabla al-hijrati hajjajan kasiratan la yuhsa. Sedangkan hajinya baginda Rasul sebelum hijrah, nah harus kita tuntaskan bahasan. Adapun hajinya baginda Rasul sebelum hijrah, hajjajan kasiratan la yuhsa. Tiap tahun berangkat haji. Biasa ke Mina, ke Arafah. Nah, biasa nginep di Muzdalifah. Itu tidak terhitung tiap tahun. Namun bedanya dalam artian ada sedikit yang disempurnakan. Jadi pure waktu baginda Rasul sebelum hijrah itu kan memang belum diangkat jadi nabi dan rasul, dari mulai umur 10, 20 tahun, 21 tahun tiap tahun. Nah, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi baginda Rasul itu sebetulnya berangkat hajinya tiap tahun, tapi sebelum hijrah. La yuhsa adaduhuma, berarti tiap tahun. Namun baginda Rasul pada saat itu sangat terganggu. Terganggunya apa? Masih digabung tawafnya itu dengan orang-orang kafir jahiliyah. Sangat terganggu. Jadi Kanjeng Rasul langsung ke Arafah aja. Kadangkala kalau mau tawaf, mana terganggunya? Terganggunya itu banyak di kitab-kitab. Di Hayatus Sahabat itu pun ada ketika kejahilian dulu sebelum hijrah. Terganggunya pertama di atas Ka'bah itu masih ada 360 patung. Termasuk pentolan-pentolan tapekongnya, Lata, Uja, Manat, Habalul, A'la. Itu terganggunya kenapa? Siang hari itu tawafnya orang-orang musyrik dan semuanya telanjang. Telanjang itu mending ya telanjang, nggak pakai satu helai pun. Itu yang membuat baginda Rasul terganggu pada saat itu. Dan malam harinya perempuan telanjang semuanya. Wallahu akbar. Setiap tahun ke sana umroh ya. Ngeri juga ya. Telanjang, dan itu bukan ratusan ribuan. Telanjang, kebayang nggak? Dan membuat baginda Rasul terganggu ketika itu hajinya langsung ke Arafah, ke Mina, sambil menyembelih hewan-hewan penyembahan di unta, sapi, kambing, itu alesi. Dan mereka sama sa'i, bapak-bapak, orang musyrik sa'i. Sa'inya Safa Marwah, namun beda jahiliyah. Mereka itu ke Safa bukan ikut milata Ibrahim, tapi di Safa itu ada patung namanya patung Asapun. Di Marwah ada namanya patung Nailatun. Itu tadinya dua manusia. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Truk dalam tafsir Sawi ada sejarahnya. Apa sejarahnya?
Ada kedua insan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki namanya Asapun, perempuan namanya Nailatun. Dua insan yang saling mencintai, tapi oleh kedua keluarga tidak disetujui karena kedua suku ini musuh bebuyutan. Akhirnya mereka bukan kawin lari ya, kabur. Kaburnya enggak tanggung-tanggung masuk ke dalam Ka'bah. Dulu itu bebas, pintu Ka'bah bisa dibuka, masuk siapa saja. Asal keluarga-keluarga daripada suku yang terhormat, yang berpengaruh, masuk ke dalam Ka'bah. Si Asapun dan Nailatun melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Lihat dalam tafsir Sawi. Ketika melakukan perzinahan, Allah laknat, maka keduanya dempet dan langsung dijadikan batu. Setelah dempet keduanya dijadikan batu, maka akhirnya menurut orang kafir jahiliyah, dua orang yang mulia, boro-boro mulia, zina dalam Ka'bah, dipisahkan tuh. Maka akhirnya yang manusia jadi patung itu, kalau di Indonesia Malin Kundang ya, kalau di sana ada namanya Asapun dan Nailatun. Akhirnya ditaruh di Bukit Sofa, si Asapun, si Nailatun di Bukit Maruh. Itu yang membuat terganggu baginda Rasulullah SAW. Jadi masih campur sama ibadahnya, gabung gitu orang-orang musyrik. Nah, yang selanjutnya, baginda Rasul berapa kali umroh? Baginda Rasul itu umrohnya itu 4 kali. Subhanallah, umrohnya itu 4 kali. Umroh yang pertama tahun ke-6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah, umrohnya umroh Hudaybiyah. Ngambil mikotnya di tanah Hudaybiyah. Umroh dia. Yang kedua umroh qada pada tahun ke-7 Hijriah. Baik, karena pada saat itu hampir tahun 6 Hijriah umrohnya 2 kali, cuma enggak jadi. Terkenal perjanjian Hudaybiyah, maka akhirnya balik lagi. Kan itu perjanjian yang sangat memberatkan umat Islam, bapak-bapak jamaah. 1.400 sudah dibawa. Pokoknya ribuan sahabat sudah dibawa. Pas sampai Thaif ada perjanjian, yang perjanjian ini enggak boleh masuk kota Mekah. Kan Thaif ke Mekah masih 60 kilo lagi ya. Enggak boleh masuk ke Mekah, enggak boleh umroh tahun ini. Yang boleh umroh 1 orang, siapa? Sayyidina Utsman. Boleh umroh 1 orang yang boleh tawaf, yaitu Sayyidina Utsman. Pada saat itu ngamuk-ngamuk Sayyidina Umar. Sayyidina Ali ngejedot-jedotin kepala ke tembok. Maksudnya kata pengennya Sayyidina Umar, ngapain kita ikuti aturan mereka yang memberatkan kita. Sampai Sayyidina Umar ngomong begini, nanya ke Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, apakah Muhammadun Nabiun aula? Nabi Muhammad itu nabi atau bukan? Sampai 3 kali. Kata Abu Bakar Siddiq, Nabiullah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Nabi Allah. Kalimat itu saking kesal. Nanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, a'anta Rasulullah amla? Sayyidina Umar tuh, baginda Rasul, ana Abdullah wa Nabiullah wa Rasulullah. Aku adalah hamba Allah, Nabi Allah dan Rasulullah. 1 kali dalam seumur hidup baginda Rasul membentak Sayyidina Umar. Pas ngomong lagi, uskut ya Ibnul Khattab, la takallam. Kalau bahasa kita, diam kamu Umar, jangan banyak ngomong. 1 kali baginda Rasul pernah ngebentak Sayyidina Umar waktu perjanjian Hudaybiyah di tanah Thaif. Asbab itu sejarah. Dan Sayyidina Umar langsung diam, merep. Jadi ngomong terus. Wah, kenapa? Itu 1 kali dalam sejarah. Lihat itu sahabat. Diam wahai kamu Ibnul Khattab, jangan banyak ngomong, udah di situ diam. Nah, itu umroh akhirnya tahun ke-7 bulan Dzulqa'dah berangkat umroh. Yang ketiga, umroh setelah perang Hunain. Kapan itu kejadiannya? Bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, setelah penaklukan kota Mekah, baginda Rasul membawa 10.000 pasukan sahabat. Dan pada saat itu kebetulan pada tanggal 8 Hijriah itu Wahsy mengucapkan 2 kalimat syahadat, Hindun mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Sufyan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah terkepung semuanya, maka itu semuanya meyakini kita akan dibantai habis-habisan
oleh Rasulullah dan pasukannya. Kata siapa? Kata orang-orang Mekah yang sudah memang mereka merasa mau dihabisi. Engkau adalah Ibnul Karim, anak yang mulia. Bapak engkau adalah orang yang mulia. Kakekmu adalah orang yang mulia. Sudilah engkau mau memaafkan kami. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surat Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kalau dalam bahasa ininya, hari ini sudah tidak ada dendam di antara kita. Jangan kau ungkit-ungkit masa yang lalu, Allah sudah ampuni kalian. Allah yang Maha Pengampun dan yang Maha Kasih Sayang. Itu tahun 8 Hijriah, Wahsy yang pernah membunuh Hamzah masuk Islam, Hindun yang pernah memakan jantung Sayyidina Hamzah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu umroh ke-8 setelah berperang dulu Bapak-bapak. Sebelum umroh berperang sama siapa umrohnya? Kaum Hawazin. Di mana? Di Bukit Hunain. Kaum Hawazin waktu itu 4.000. Baginda Rasul bawa pasukan 10.000. Karena itu ada rasa sedikit merasa di atas angin, sempat kalah. Sempat banyak yang kena korban serangan sporadis. Penyerangan ke Bukit Hunain menjelang maghrib. Jadi sholat maghrib di Bukit Hunain. Itu yang megang unta itu Abu Sofyan sama Abbas. Ketika 10.000 ternyata di bukit-bukit pasukan Hunain ini sudah siap panah. Pas datang kok sepi, ternyata disergap Bapak-bapak. Disergap panah, banyak yang meninggal, kabur ke batu-batu. Itu yang tersisa siapa coba? 3 orang coba yang tersisa. Yang ada di situ yang bertahan baginda Rasul, Abbas dan Abu Sofyan. Kata baginda Rasul, wahai para sahabat yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, keluarlah, kita sedang dikepung, kita sedang diserang. Maka di situ id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ard. Pada waktu para sahabat itu merasa diri ujub, merasa di atas angin, maka akhirnya serangan sporadis dari kaum Hawazin, wa dhaqat 'alaikumul ard, dan bumi terasa sempit. Namun apa yang terjadi? Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Tidak lama kemudian Allah berikan ketenangan kepada baginda Rasul dan tentaranya, wa anzala junudan lam tarawha. Allah turunkan 16.000 malaikat untuk membantu para sahabat. Kalau perang Badar 5.000, ketika perang Hunain 16.000, dalam tafsir Jalalain 16.000 malaikat, maka semuanya bisa dikalahkan. Setelah itu melaksanakan umroh. Di mana ngambil minggotnya? Di tanah Ji'ronah. Jadi itu ada sejarahnya. Di tanah Ji'ronah itu ngambil mikot. Nah, yang selanjutnya adalah umroh ma'al haji, yaitu baginda Rasul pasti ketika haji melaksanakan umroh. Dan ternyata yang paling ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ke Masjidil Haram, aksiru tawaf, perbanyaklah tawaf, kata baginda Rasul, karena nanti pada akhir zaman Ka'bah akan hilang, tidak ada Ka'bah. Kenapa tidak ada Ka'bah? Ka'bah itu akan dihancurkan. Makanya pertama, aksiru tawaf, perbanyaklah tawaf, perbanyaklah tawaf. Kalau misalkan umroh memang capek, kata baginda Rasul, perbanyak tawaf, karena ada masa nanti Ka'bah akan dihancurkan. Mumpung Ka'bah masih ada. Oleh siapa dihancurkannya? Oleh Dzu Sawqatain. Saya ngomongnya agak susah. Dzu Sawqatain. Punya 2 betis yang kuntet, yang kecil, pendek, orangnya hitam legam. Itu berasal daripada Habasyah, Ethiopia. Si Sukat itu panglima perang, pasukannya terbanyak pada saat itu, saking banyak pasukannya itu membentang dari Masjidil Haram sampai Laut Merah. Dan itu nggak ada yang berani. Ka'bah disekop pakai linggis sampai hancur, yang tersisa hanya wabakia astariha, hanya pondasi-pondasinya. Ada nanti yang tawaf. Nanti ada satu masa orang-orang yang tawaf Ka'bahnya tidak ada, tapi ada tawaf nanti. Dia mengelilingi pondasi Ka'bah.
Sangat menyedihkan. Makanya kata baginda Rasul, aksiru tawaf, perbanyaklah tawaf, nanti ada satu masa Ka'bah itu dihancurkan, detik-detik mau kiamat. Yang selanjutnya, ini yang sambil memori ya, memori bapak-bapak yang sudah haji, yang sudah umroh selama di Madinah. Nah, man zarani bil Madinah muhtasiban. Baginda Rasul sampaikan, barang siapa yang menziarahiku karena Allah. Karena Allah itu ya memang saya juga nggak bisa introspeksi buat saya, buat kita. Kadangkala hal ini itu kalau ziarah itu mau ikhlas itu masih 50-50. Lagi ziarah direkam ya. Bener itu askarasan nggak boleh ngerekam supaya keikhlasan kita terasa. Kuntu lahu syahidan, nanti pada hari kiamat aku yang akan menjadi saksi. Wa syafi'an, aku akan memberikan pertolongan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dan baginda Rasul memperkuat, man zarani ba'da wafati, barang siapa yang menziarahiku ketika aku wafat, faqana mazarani fi hayati, maka sama dengan orang itu menziarahiku pada waktu aku hidup. Bilal bin Rabah waktu jadi gubernur Damaskus di Syria 3 tahun enggak jarah, mimpi ditegur oleh baginda Rasul. Jadi para sahabat yang dulunya mujahadah akhir-akhirnya kan memang jadi pemimpin. Seperti Abi Hurairah jadi gubernur Mesir, Amr bin As gubernur Mesir, Bilal bin Rabah jadi gubernur Habasyah, gubernur di Syria, di Damsyik. Nah, 3 tahun gak jarah ya karena sibuk ngurusin pemerintahan. Mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasul? Wahai Bilal, apakah engkau sudah melupakan aku sehingga engkau tidak menziarahiku? Nah ini jelas. Jadi ziarah itu hukumnya adalah perintah baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ziarah. Setelah ziarah kan kangen. Penduduk Madinah kangen dengan azannya Bilal. Azanlah Bilal. Ketika mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal enggak sanggup. Tadinya Allahu Akbar lancar, terus berjalan lancar. Asyhadu an la ilaha illallah berjalan lancar. Tapi ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mau mengucapkan Muhammadan tidak sanggup, nangis langsung pingsan, digantikan oleh umur yang 10 tahun. Nah, itu apa yang terjadi? Berarti bapak-bapak yang sudah berziarah ke makam baginda Rasul, itu baginda Rasul menyatakan, menyampaikan sama dengan sudah bertemu secara langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Sangat beruntung bapak-bapak. Jadi tahdus binikmah kan boleh ya, fa amma binikmat rabbika fa hadis. Sekuat tenaga waktu di Madinah itu hampir tiap waktu sholat saya ziarah. Ini tahdus binikmah aja ya. Becor, ziarah. Mumpung, coba kita kan nggak mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali ke sana. Kata teman, ini amat. Enggak, kita maksudnya mumpung di sana bapak. Nyesel, santai-santai di hotel. Jadi ada yang kadang-kadang memang karakujari fenomena. Ada yang di Madinah itu sekali ziarah. Maksudnya sayang kan? Sayang ini. Sekali aja udah. Ada yang 2 kali, 5 kali, 7 kali. Tapi kalau dari jamaah luar negeri, terutama saya lihat jamaah Hindustani, jamaah daerah Eropa, Balkan, India, Pakistan, itu tiap habis sholat bapak-bapak ziarahnya. Ya memang kecintaan. Ya. Jadi saya ngikutin berusaha hampir ba'da sholat. Nah, Masya Allah. Nah itu tujuannya apa? Semakin banyak kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, nanti bapak-bapak ketika umroh, sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Sholatu fi masjidi, sholat di masjidku ini khairun min alfi sholatin, itu lebih baik daripada 1000 sholat fi masiwahu, selain daripada masjid. Illa apa? Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Ini masjidil haram itu berapa? 1 rakaat itu 100.000. Masjidil haram itu 1 rakaat 100.000. Di mana? Di Masjid Nabawi 1 rakaat 1000. Nah, sebentar. Lebih dulu mana pembangunan Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram? Ya jauh. Ka'bah Baitullah itu dibangun sebelum Nabi Adam
diturunkan. Setelah langit seluruh alam raya dunia pertama kali setelah gunung-gunung, setelahnya itu adalah Ka'bah Baitullah. Makanya waktu Nabi Adam pulang haji, syariat haji sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu. Kata malaikat, wahai Adam, saya ini 2000 tahun yang lalu melaksanakan haji di Ka'bah Baitullah. Setelah itu baru kami di mana? Di Baitul Ma'mur. Baik. Nah, setelah Ka'bah Baitullah, apa itu? 40 tahun kemudian baru dibangunlah Masjidil Aqsa. Kalau kehitungannya baru kalau Masjid Nabawi itu. Bahkan ada nanti sebelum Masjid Nabawi adalah Masjid Quba. Fa inni akhirul anbiya, dan sesungguhnya aku adalah akhir daripada nabi, wa inna masjidi akhirul masajid, dan sesungguhnya masjidku ini, Masjid Nabawi, adalah akhir daripada pembangunan setelah Masjidil Haram, setelah Masjidil Aqsa, ribuan tahun kemudian setelah hijrah baru Masjid Nabawi. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang sudah umroh, yang sudah haji, itu nanti jangan lepas daripada sholat arba'in. Jadi arba'in itu jangan punya mindset ketika mau haji umroh pun bisa arba'in asal 8 hari. Awas ya. Ada yang ngomong, aduh kita mah bisa arba'in waktu hajian aja ya. Enggak. Waktu umroh bisa arba'in. Arba'in itu bukan rangkaian haji. Ya. Bapak-bapak mau di Madinah yang penting 8 hari itu udah bisa arba'in. Mana dalilnya? Man shalla fi masjidi hada arba'ina sholatan la taftahu sholatun, barang siapa yang sholat 40 sholat tidak terputus-putus di masjidku, kutibat lahu bara'atu minan nar, maka akan ditulis dibebaskan daripada neraka, wa najatu minal adab, 2 dibebaskan daripada siksa, wa bari'um minan nifaq, dibebaskan daripada sifat munafik. Yang susah itu enggak jadi orang munafik yang kecil-kecilan. Kira-kira di dunia ini banyak orang yang jujur, banyak orang yang bohong. Banyak orang yang bohong. Salah satu munafik terbesar itu tarikus sholat, sudah pasti itu. Orang yang memang berani meninggalkan sholat. Jadi sekarang ini susah nyari orang yang jujur. Kata baginda Rasul, lau adnabal munafik, andai kata orang munafik dikasih buntut, maka kalian, kata baginda Rasul, kalian sahabat, tidak ada melangkah kecuali 1 jengkal itu penuh dengan buntut orang munafik, penuh dengan orang-orang yang berbuntut. Berbuntut itu apa? Berekor. Kalau orang munafik dikasih ekor, hari ini kita nggak bisa ngelangkah. Allahu Akbar. Mana teman diuji belakang, di depan atau belakang? Di belakangnya. Teman sejati itu, kalau pengen tahu sahabat yang sejati, dia ini di depan bagus, di belakang bagus. Makanya wali-waliullah itu ada orang-orang diangkat menjadi waliullah, di depannya kayak cemberut apa, tapi di belakangnya dia tidak berhenti mendoakan kebaikan kepada kita. Itu orang-orang waliullah itu salah satunya, di depannya kayak cemberut, kayak ke kita sentimen. Ternyata nanti di akhirat Allah akan buka, justru orang ini yang setiap saat mendoakan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat-sifat munafik. Tapi kalau orang yang punya istri 2, sifat 3, susah lepas daripada munafik. Pasti bohong, betul gak? Bohong kan tanda orang munafik. Susah. Lagi di mana? Lagi di Masjid Al-Amin, padahal enggak ada di Masjid Al-Amin. Di istri yang muda, contoh gitu ya. Jadi berbohong, ingkar janji. Baik. Yang selanjutnya, al-iksaru minal ibadah fi raudhatus syarifah, memperbanyak ibadah di raudhah. Mana dalilnya? Baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jinan, sahih Bukhari dan Muslim. Di antara rumahku dan mimbarku ada potongan taman-taman surga, namanya raudhah riyadun min riyadil jannah. Jadi itu taman-taman surga sebelum ribuan tahun yang lalu sudah Allah simpan di situ, tepatnya di halaman
rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah, baginda Rasul, Hasan Husain hari-hari bermain-main di taman-taman surga. Jadi bapak-bapak yang sudah menginjakkan kakinya, yang sudah tubuhnya ada di raudhah, walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, berarti bapak-bapak kita sudah pernah duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asli itu. Makanya yang tukang merebot, yang tukang kebersihan untung banget itu. Yang pakumin ya, yang karpetnya di ngarpetin di raudhah itu untung tiap hari ada di taman-taman surga. Makanya mereka, saya ini tidak butuh gaji. Saya nanya, ada orang Paneglang di Masjid Nabawi, berapa gaji? Kang, kalau dirupiahin 1.700.000. Kira-kira di atas UMR apa di bawah UMR? Di bawah UMR. Tapi kami kesini bukan itu. Kami tujuannya ingin ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW setiap saat. Gitu. Yang di sama di Masjidil Haram juga di bawah UMR banget. Tapi kami setiap hari ingin tawaf. Coba itu. Kami setiap hari sholat ingin di depan. Apa? Di depan Ka'bah Baitullah. Tapi ternyata mereka uangnya banyak. Ketawanya kalau tukuran uang, Masya Allah. Banyak itu ya. Ya itu sudah Allah berkahkan. Baik. Yang selanjutnya, ziarah ke Masjid Quba dan sholat. Ada dalilnya, ada fadilahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Mana dalil sholat di Masjid Quba? Was-sholatu fihi bi ujratin umroh. Orang yang sholat di Masjid Quba itu pahalanya mendapat umroh. Man tatahhara fi baitihi, di hotel berarti dia bersuci di hotel. Summa ata Masjid Quba, terus dia salat di Masjid Quba, fa shalla fihi salatun, dia salat 2 rakaat, salat sunat, kana lahu kajr umroh, salatnya itu mendapatkan pahala-pahala umroh. Terus di mana lagi tuh? Ziaratu makbaratin Baqil Gharqad. Di mana? Di makam Baqi. Jadi bapak-bapak, ini kayak acara manasik ya, nggak apa-apa ya. Keluar dari makam baginda Rasul, langsung jalan ke mana? Ke makam Baqi. Di situ ada berapa para sahabat? Ada 10.000 sahabat. Termasuk Maulana Zakaria Al-Ankandalawi ada di mana? Di makam Baqi. Ulama-ulama Indonesia ada banyak di makam Baqi. Nah, nanti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yab'asullahu minha, Allah akan bangkitkan 70.000 di makam, termasuk yang di makam Baqi ini, yaumal qiyamah ala suratil qamari latal badri. Para penghuni di makam Baqi nanti ketika bangkit wajahnya seperti bulan purnama, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Itu yang di makam Baqi nanti masuk surganya tanpa hisab. Yang di makam Baqi. Maka yang di makam tidak terkecuali yang sudah di makam Baqi tanpa hisab. Makanya Mbah Maimun Zubair itu kenapa itu dimakamkan di Ma'la? Karena setiap saat mereka Mbah Maimun Zubair punya solawat mengagungkan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ada dikhususkan mengagungkan Siti Khadijah. Diagungkan, ada kan sholawatnya buat Siti Khadijah. Itu Baqi yang udah sempit itu Ma'la. Ma'la itu sudah sempit, bukan sempit, sudah penuh. Tapi kehendak Allah, cara Allah memuliakan hambanya itu bertepatan. Alhamdulillah saya ke Ma'la. Di situ banyak ulama, ada berapa puluh ulama Indonesia yang di sana, dan rata-rata utuh. Syekh Nawawi itu pas digali utuh. Mbah Maimun Zubair pas mau digali utuh. Tepat kan kalau khusus makam Sayyidina Khadijah itu khusus di benteng, di pagar. Nah di situ. Jadi bagaimana kita kecintaannya? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabahu. Engkau akan digiringkan, engkau akan disatukan, engkau akan didekatkan dengan siapa yang engkau cinta. Jadi mumpung dari sekarang, yuk kita sering mencintai orang-orang soleh, mencintai terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut.
Ziarati Jabalin Uhud, ziarah ke makam Uhud. Di situ ada berapa? Ada 70 orang yang mati syahid, terutama pasukan panah. Jadi di Uhud itu ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu bukan gunung Uhud yang sudah foto-foto tuh ya, yang agak tumpukan sedikit tuh ya. Itu namanya Jabal Rumat. Pemanah ada 70 di situ. Pasukan Islam kurang lebih ada 700, melawan orang musyrik ada 3000. Yang saat itu pimpinannya Khalid bin Walid, orang musyrik. Kata baginda Rasul kepada 70 pemanah yang di Jabal Rumat, kamu jangan ada gerakan sebelum ada komando selanjutnya dariku, kata baginda Rasul. Akhirnya Khalid bin Walid bikin strategi, dia pura-pura kabur kalah, tapi muter ternyata. Setelah muter, dia tingkar dari belakang. Sengaja itu harta ghanimah ditinggalkan oleh orang musyrik. Ditinggalkan, ternyata itu siasat jitu. Ternyata dia balik lagi, cuman muter lewat bawah. Akhirnya pasukan panah turun ngambil harta ghanimah, yang bertahan 6 orang. Itu 6 orang lawan 3000, kebayang nggak? 6 orang termasuk baginda Rasul di situ, berarti 7 orang. Dan baginda Rasul itu dikepung sama 70. Satu baginda Rasul dikepung sama 70 orang musyrik. Dan benar mau dibunuh semuanya, dibantai. Dari segala, akhirnya para sahabat, ratusan sahabat bikin posisi obat nyamuk ngelingker. Langsung jadi tameng semuanya. Makanya satu sahabat sampai ada 80 tusukan. Dan itu semuanya syahid. Dan yang bagian Rasul yang paling bahasa kita mah traumanya itu ketika waktu dihantam, pertama itu pelor, kan ada pelor topi baja bagian itu pelornya patah ke sana. Nembus ke pipi dan tembus ke dalam dan mengenai 2 gigi geraham. Itu proses dalam itu sahabat. Para sahabat mau nyabut nggak ada yang berani karena harus nempel dengan pegang pipi baginda Rasul. Siapa yang berani? Itu sahabat. Dijaga adab, saat keadaan itu masih dijaga adab. Akhirnya ada salah satu sahabat dicabut pakai gigi, kan itu pelor. Dicabut gigi lepas, tapi gigi sahabat pun lepas. Bercampur darah, kata baginda Rasul, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haramallahu jasadu ala nar. Dan pada saat itu baginda Rasul ngelihat ketika tombak melayang dilempar oleh wasit, tembus dari punggung ke jantung. Dan goyahnya sampai ambruk, baginda Rasul ngelihat. Sambil diserang, baginda Rasul ngelihat Hindun ketika ngebelek pakai belati dada dimakan jantung Hamzah. Makanya kalau ada wasit baginda Rasul lagi ngobrol di baliuran, dicuekin. Lagi ngobrol wasit di pelawat. Wasit datang tinggalin, wasit datang tinggalin. Kata baginda Rasul, wahai wasit, wahai Hindun, jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku. Sebab ketika melihat wajahmu, yang aku bayangkan adalah Hamzah pamanku. Luka itu masih ada. Baginda Rasul sudah memaafkan, tapi trauma itu arad basyariyah, sifat si manusia nggak bakalan hilang. Baik, yang selanjutnya di sana ada 70 makam syuhada. Nah, selanjutnya inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Apa gunung Uhud? Gunung Uhud salah satu gunung yang Allah nanti akan tampilkan ke surga. Jadi gunung Uhud tidak hancur. Bahkan ada pendapat lain termasuk Jabal Nur, Jabal Sur yang pernah diinjak oleh baginda Rasul tidak hancur. Ada pendapat lain. Tapi yang masyhur Gunung Uhud, ada gunung-gunung yang tidak hancur, itu gunung Uhud. Tapi Gunung Salak mah hancur, Pangrango hancur. Gunung Uhud tidak hancur. Satu ketika pernah Abu Bakar Siddiq, baginda Rasul dan Umar bin Khattab itu naik ke Gunung Uhud, gempa gunung. Brrrr. Kata baginda Rasul, wahai Uhud, apakah kamu tidak tahu bahwa di atasmu ada aku, ada Rasulullah, di atasmu ada Abu Bakar, di atasmu ada Umar. Langsung berhenti. Nah, baginda Rasul, inna Uhudan jabalun nuhibbuna, aku sangat mencintai Uhud dan Uhud pun mencintai aku. Nanti orang yang di surga akan melihat gunung Uhud, dan itu salah satu gunung yang ditawarkan oleh Allah, semuanya lapisannya dalamnya mau dijadikan emas. Namun kata baginda Rasul, ya Allah, aku lebih suka sehari lapar untuk bersabar, aku lebih suka sehari makan untuk bersyukur. Itu
Gunung Uhud. Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga, dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mencintai orang-orang yang soleh. Nah, selanjutnya ziaratu baqiyatul masajid al-ma'surah wal amakanil asariyah. Boleh tapak tilas ini, ada dalilnya. Boleh kita mendatangi tapak-tapak tilas daripada baginda Rasulullah SAW. Ada sumur yang diludahi sampai sekarang mengeluarkan. Terus ada Masjid Kiblaten. Bapak-bapak pasti ke Masjid Kiblaten ya. Masjid Kiblaten itu baginda Rasul 9 bulan menghadap Baitul Maqdis sholat. Baginda Rasul udah enggak nyaman sebetulnya. Udah kapan ini Allah perintahkan aku untuk menghadap Ka'bah Baitullah. Akhirnya Allah turunkan ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Berbaliklah ya Rasulullah ke arah kiblat Masjidil Haram di mana saja kau ada posisi. Makanya saat itu baginda Rasul dalam sejarah posisi iman paling belakang karena ada perintahan langsung ketika sholat asar 2 rakaat. Ada perintahan pawali wajhaka syatrul masjidil haram. Langsung baginda Rasul balik kanan, sahabat kaget. Baginda Rasul balik kanan, ya para sahabat balik kanan. Tapi komando tetap dari baginda imam tetap baginda Rasulullah SAW. Dalam sejarah imam paling belakang. Di mana itu tempatnya? Di Masjid Kiblaten. Jangan diikuti. Ini sunnah bukan sunnah, itu khusus ya, khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ada di fikih bagaimana kalau kita lupa. Saya pernah dicolek, Kang, ini fikih nih, Kang salah kiblat, ini mah belakangi kiblat, ya batalin, nggak boleh balik. Jadi mutlak rukun dan syarat itu ketika takbiratul ula yang pertama Allahu Akbar itu harus menghadap kiblat. Beda kan itu khususiyat. Waktu zaman baginda Rasul itu khusus siat, jadi tidak usah diulang lagi sholatnya. Yang terakhir, al-iksaru minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu ya harus memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bebas sholawat mah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, atau salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan, atau salawat al-fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghlika wal khatimi lima sabaqa andasil haqi. Bebas salawat karena mumpung kita kesempatan emas ada di makam, di sekitar di masjid makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan yang sudah umroh mudah-mudahan bisa umroh lagi. Yang belum umroh mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.